Oke, kali ini kita akan membahas film terakhir nih dari trilogi Fear Street-nya yang judulnya Fear Street 1666. Part 3. 3 angka 6 identik dengan demon. Iya, setan. Oke, masih dari sutradara dan penulis yang sama karena emang mereka di-hire untuk bikin ketiga film ini. Bener. Pokoknya tentang awal mula teror yang ada di Shadyside di tahun 1666 saat Shadyside sama Sunnyvale itu masih satu tempat yang sama, namanya Union. Dan disinilah ceritanya Sarah Fear bermula. Vibes abad ke-17-nya yang ngingetin aku sama film Brimstone. Kayak penggambaran abad ke-17 di mana aku pernah baca kalau si masyarakatnya itu cenderung religius, di mana pemuka agama tuh punya peran lah di situ. Makanya Pastor Millernya tiba-tiba gila kemudian membunuh anak-anak itu, orang-orang malah cenderung menyalahkan ini pasti ada orang yang bikin Pastor Miller kayak gini. Nah, padahal udah jelas dia yang bunuh gitu. Terus mirip kayak The Witch. Oh iya, nonton. Nonton kan ya, Anna Taylor-Joy. Iya, ada Anna Taylor-Joy ya. Terus sama Apostle nonton juga kan ya. Itu tiba-tiba masih serupa lah. Ya, dan di sini juga karena tahun abad 17 tidak ada musik, tidak ada soundtrack yang bisa di-play. Itu serius banget ya. Maksudnya dari awal sampai nggak yang langsung berdarah-darah kan. Iya, bagusnya tuh itu menurut orang penggunaan cast lama yang ada lagi di situ langsung, si Dina sama si Sam kan. Kita kan langsung tahu pasti ini gara-gara ini. Iya, benar langsung relate. Udah ada chemistry dari situ aja kan. Terus yang mereka pakai bahasa-bahasa kalau ntar ada party di hutan kayak ini pasti ngumpul-ngumpul anak muda. Iya, itu penyebab semua. Itu pasti hal ini tuh dari sini gitu. Kebetulan kan aku tuh skripsi bahasannya tentang literatur tokoh penyihir. Yang mana aku pasti baca tentang asal mula penyihir di abad pertengahan kayak gimana, perbandingannya penyihir di Indonesia, penyihir perempuan di Indonesia kayak gimana, dan emang maksudnya tuh persepsi atau anggapan masyarakat seorang perempuan penyihir atau enggak tuh bukan karena emang orang itu penyihir, tapi anggapan masyarakat ke perempuan enggak bener menurut mereka gitu. Nah itu aku kayak oh iya bener, emang pembentukan persepsi masyarakatnya teh ya emang bener kayak sejarah aslinya gitu. Dan kebanyakan yang dituduhkan penyihir tuh pasti cewek ya? Iya, pasti cewek. Nah, iya benar. Pasti cewek yang dianggap berdosa di mata masyarakat lah. Ini kayak dibikin tegangnya tuh tegang misteri karena kan berburu si Sarah Fear-nya kan, orang-orang pada nyari pelariannya si Sarahnya kan, lumayan menegangkan. Terus sama saat pelarian si Sarah Fear itu sedikit si misterinya terkuat kan. Iya benar-benar. Nah, ya itu aku suka juga. Sambil tegang sambil misteri ternyata Iya. Sempet mikir juga kayak bentar, ini si Sarah tuh kalau emang dia penyihir ini dari mana nih si penyakit atau wabah ini datang gitu. Relate gak sih kayak jangan-jangan di daerah ini ada bencana karena kamu kayak kok inget negeri Wakanda, ya ampun. Kita ada tsunami karena kita gempa karena gitu lah. Iya. Berarti udah ada dari zaman dulu gitu. Di awal serius-serius, tapi ya di akhir ternyata mengulang ke gini doang 94 udah parah sih, mendingan yang part 2 gitu. Iya benar. Apakah benar remaja-remaja di abad ke-17 bersenang-senang dengan berkumpul di hutan, mabuk-mabukan? Soalnya gini, waktunya tuh belum lama dari discovery benua Amerika, sehingga orang-orangnya tuh belum banyak dan kesetaraan gender gitu tuh kayak belum ada kan. Dan aku pernah baca kalau yang bisa bersenang-senang atau punya waktu buat have fun tuh rata-rata laki-laki, sedangkan perempuan tuh kayak ya mungkin kayak yang beberapa dari kalian tahu lah, mungkin bahkan sampai sekarang kayak perempuan tuh apalagi zaman dulu gak ada waktu buat seperti itu, gimana ya, gak akan harus bekerja gitu, pekerjaan rumah masih banyak. Apakah aturannya selonggar itu gitu di zaman dulu? Momen yang bakal digunain si Hannah sama si Sarah buat itu tuh yang gak di hutan acara itu. Mungkin misalkan contohnya bisa ngambil kesempatan kayak lagi acara keagamaan malam-malam, lebih abad ke-17 gitu. Udah ada pastornya harus mengikuti ajaran agama. Nggak ada penjelasan kalau jangan ke janda Mary itu dia sesat atau nggak ada gitu juga kan, nggak ada. Orang-orang ini ya cuman sempat diomongin sama
aku lupa namanya siapa, pokoknya yang di versi 1 sih ya, yang dia mati kepalanya abis itu, sempat kayak dia kan cuma ngomong-ngomong doang, kayak Ganda Mary itu gini. Backstory-nya gitu dari dia doang sambil jalan. Gitu. Padahal di abad ke-17 tuh kalau mau bikin gore-gore-nya tuh banyak potensi gitu. Iya. Kan kayak Apostel kan banyak warga-warga terdidik, tidak. Ya harusnya lebih banyak gore, tapi di sini gore-nya hanya 2, yang mata doang sama yang tangan si Sarafir putus doang. Itu putusnya juga dipaksakan untuk putus, kampret. Jujur aku agak susah membedakan tokoh-tokoh pria dewasa di situ yang rambutnya pada gondrong-gondrong, kayak ini bapaknya Sarah atau Solomon. Dia kan udah kehilangan anak sama istrinya kan. Ya semacam kecewa pada dunia, aku akan menyembah setan. Iya, tapi kan gitu kali. Gimana dia bisa tahu buku itu ada di Ganda Mary? Dia bisa mengabulkan semua keinginan mantranya, harus dibacanya gimana. Iya bener. Nggak ada penjelasan kalau si Solomon tuh tertarik ke buku itu. Aku sih sempat kepikirannya gini, karena si Nick Wood ini tuh sebagai lah di Shadyside Sunnyvale-nya, terus dia ditemukan mati di bawah tanah. Maksudnya tuh gak dijelasin kenapa bisa kepolisian menyimpulkan memberatkan si Nick gitu. Jadi tersangka yang mana ini pun tersangkanya tuh bukan yang kayak ada tapaknya kayak ngebunuh orang. Nggak ada CCTV juga. Iya, ini tuh kayak kesalahannya tuh kayak berkaitan dengan klinik dan mistis gimana gitu. Remaja tidak akan berpikir ke situ. Anda sudah tidak remaja. Jadi pasti berpikir ke situ. Jujur aku pas si Dina ngebunuh Officer Nick kan, dia tuh terus kan kayak keluar ke rumahnya, kayaknya ke rumahnya si Nick kan. Ya ke rumahnya gitu, dan aku tuh kayak udah deg-degan, aduh jangan-jangan ntar dia ditangkap polisi nih udah ngebunuh orang penting. Iya, terus kan kayak ada scene yang ngeliatin tapak kaki mereka gitu. Iya itu. Kirain bakal diberatin, ternyata enggak. Di endingnya juga kan ada itu, tiba-tiba bukunya diambil. Nah ya itu scene yang tol. Kayaknya ini dilanjutin lagi nih. Ya kan tipikal horor kan harus gitu kan. Gak kepikiran buat bukunya bawa dibakar gitu kan. Iya, ditinggalin Iya, atau ternyata pas dibakar bukunya tidak bisa dibakar kan itu kan lebih iya benar. Seenggaknya ada usaha itu dulu deh. Benar. Ini mah udah di TKP, bukunya dijadiin barang bukti, diantepin juga. Iya, harusnya kalau itu barbuk diambil gak sih sama polisi pun? Bukan scene favorit sih, tapi lebih ke beneran nih abad ke-17 kayak begini ya, itu yang pas di hutan. Soalnya gini, teenage tuh di abad ke-17 di Amerika tuh having fun-nya gimana sih? Terus kayak dijelasinnya gini, jumlah teenage juga belum terlalu banyak, kecuali mereka tuh penumpang kapal-kapal dari Eropa ke Amerika gitu. Kayak mempertanyakan aja, kayak aku lihatnya si scene ini tuh lebih ke vibes pesta hippie 70-an. Dan kenapa langsung bisa itu ya? Nah itu kayak apakah sudah ada ilmunya sejak dulu? Langsung ke skor nih. Kalau secara keseluruhan aku lumayan nikmati lah ya, walaupun banyak pertanyaannya. Lumayan terhibur ya, 7. 6,5 ya, karena anjir mendingan yang kedua gitu. Yang kedua tuh sebagai satu film yang berdiri sendiri aja tuh udah bagus. Tapi ya di sini setidaknya terjawab kenapa si Jiggy bisa hidup lagi. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari kami berdua. Jadi buat kalian yang sudah menonton dan buat kalian mungkin yang remaja, menurut kalian filmnya ya udah aja, kenapa harus dipikirin sih kayak gitu. Ya mungkin kita sudah pos remaja. Iya, jadi kita harus banyak yang dipikirkan gitu. Tidak having fun doang. Ada karakter favorit juga bisa ditambahkan juga di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian dari kami berdua, sampai jumpa. Bye.